Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah terlintas dalam hatimu apa sebenarnya yang ada di dalam makam Rasulullah? Di balik tembok hijau berjeruji emas di dalam Masjid Nabawi, tersimpan rahasia besar yang tak banyak diketahui. Umat Islam, di sanalah jasad manusia paling mulia dimakamkan. Namun ternyata, isi ruangan itu bukan sekadar liang lahat. Ada kisah, ada keajaiban, dan ada misteri yang tak semua mata dapat menyaksikannya. Banyak peziarah datang dan menangis di raudah, namun hanya sedikit yang tahu apa yang sebenarnya ada di balik dinding hijau yang kita sebut makam Rasulullah. Apakah hanya satu kuburan? Siapa yang dimakamkan di sana? Seperti apa kondisinya saat ini? Dan benarkah ada satu tempat kosong yang masih tersisa? Sebelum kita menyelami lebih dalam kisah yang menggetarkan hati ini, mari bersama-sama tekan tombol like, tuliskan rasa cinta kita kepada Rasulullah di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah Islam menyentuh lainnya. Sekarang, mari kita buka lembaran suci tentang makam manusia paling dicintai langit dan bumi. Rasulullah wafat pada hari Senin tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Saat itu, para sahabat kebingungan di mana jasad beliau akan dimakamkan. Sebab Rasulullah bukan orang biasa. Beliau adalah kekasih Allah, pemimpin umat, dan manusia paling agung. Tak ada yang berani mengambil keputusan sembarangan, hingga akhirnya datang Abu Bakar As-Siddiq dengan satu sabda yang beliau dengar langsung dari Rasulullah. Para nabi dimakamkan di tempat mereka wafat. Jasad Rasulullah pun dimakamkan di kamar istrinya. Beliau menghembuskan napas terakhir di pangkuan sang istri tercinta. Kamar itu sangat sederhana. Dindingnya dari tanah liat, atapnya dari pelepah kurma, dan lantainya dari tanah biasa. Namun setelah Rasulullah dimakamkan di sana, tempat itu menjadi ruang paling mulia di muka bumi. Tanah tempat bersujudnya para malaikat, dan tempat doa-doa mustajab dipanjatkan oleh langit. Tempat itu kini dikenal sebagai Hujrah Syarifah atau kamar suci. Namun hanya sedikit yang tahu bagaimana bentuk dan isi di dalamnya hari ini. Banyak umat Islam yang menyangka bahwa makam Nabi Muhammad berdiri sendiri. Padahal tidak demikian. Di dalam Hujrah Syarifah tidak hanya jasad Rasulullah yang dimakamkan, tetapi juga dua orang terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar dimakamkan tepat di samping Rasulullah. Sesuai permintaan beliau semasa hidup, saya lebih mencintai berada dekat Rasulullah di kehidupan ini dan setelah kematian. Begitu pula Umar bin Khattab yang sebelum wafat meminta izin kepada Aisyah agar bisa dimakamkan di sana. Dan Aisyah pun merelakan ruang itu. Bayangkan, tiga tokoh terbesar dalam sejarah Islam Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar beristirahat, berdampingan dalam satu ruangan yang sempit, namun penuh cahaya dan kemuliaan. Para ulama mengatakan, tempat itu bukan hanya makam, tetapi cahaya iman yang tersembunyi di balik dinding Madinah. Tapi ada satu hal yang lebih mengejutkan lagi, satu tempat yang masih kosong hingga hari ini. Di dalam ruangan suci itu tersisa satu liang kubur yang belum terisi. Hal ini disebutkan dalam banyak riwayat dan catatan sejarah. Ruang tersebut dulunya adalah tempat tidur Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar dimakamkan, hanya tersisa satu tempat kosong. Aisyah, sang istri tercinta, pada awalnya berharap bisa dimakamkan di sana bersama suami dan ayahnya. Namun setelah mengizinkan Umar bin Khattab dimakamkan, ia merasa tak pantas merebut tempat itu dari seorang sahabat besar. Ia pun kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi. Tempat kosong ini menyisakan pertanyaan besar hingga hari ini. Beberapa ulama menyebut bahwa tempat itu dibiarkan kosong untuk menunjukkan bahwa tiga makam itu telah sempurna. Ada pula yang mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu siapa yang akan mengisinya kelak. Namun satu hal yang pasti, ruangan itu bukan tempat biasa. Setiap jengkalnya telah disentuh oleh malaikat. Setiap butir tanahnya telah bersujud bersama Rasulullah. Dan setiap detiknya, doa-doa umat Islam dari seluruh dunia mengalir mengelilinginya. Dulu, makam Rasulullah hanyalah gundukan tanah biasa, tanpa marmer, tanpa ukiran, tanpa kemewahan. Abu Bakar dan Umar pun dimakamkan tanpa kubah atau batu nisan mewah. Semua itu adalah bentuk ketawaduan mereka, meneladani kesederhanaan hidup Rasulullah.
Namun seiring waktu, untuk menjaga kehormatan dan keamanan makam, dibuatlah dinding, pagar, dan pelindung. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah yang pertama membangun tembok di sekeliling makam pada tahun 91 Hijriah. Beliau menutup ruang itu agar tidak ada orang yang memasuki atau merusaknya. Hingga kini, makam Rasulullah tidak bisa dilihat langsung. Yang tampak oleh mata jamaah hanyalah jeruji besi berwarna hijau dan tulisan berbahasa Arab yang menyebut nama Rasulullah. Di balik jeruji itulah terdapat ruangan kecil yang dipenuhi cinta langit, namun bentuk asli liang lahatnya hanya diketahui oleh segelintir penjaga Masjid Nabawi dan ulama yang dipercaya. Dan hingga hari ini, tidak ada foto resmi atau rekaman langsung dari dalam makam tersebut setelah dibangun dinding pelindung di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Penjagaan terhadap makam Rasulullah semakin diperketat. Tidak semua orang boleh mendekat, apalagi melihat bagian dalam ruangan. Hingga saat ini, hanya penjaga khusus Masjid Nabawi yang dapat merawat bagian dalamnya. Bahkan mereka pun harus memiliki izin khusus dan menjalani sumpah. Penjagaan bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Para ulama dan roja-roja Islam menganggap tempat itu sebagai jantung iman umat Islam. Setiap renovasi dilakukan dengan adab tinggi, penuh rasa takut dan cinta kepada Rasulullah. Mereka bahkan mencuci tangan dan berpuasa sebelum memasuki ruang pemakaman itu. Tembok-tembok dilapisi dengan bahan tebal agar tidak mudah ditembus atau dilihat dari luar. Di bagian atas makam terdapat sebuah ruang tertutup dan dikunci rapat yang disebut sebagai kubah al-khadra atau kubah hijau. Di bawahnya, di sanalah jasad Rasulullah beristirahat dalam damai. Tak sedikit pula raja dan penguasa yang menyumbangkan hartanya untuk memperindah pelataran makam. Namun, isi ruang makam tetap dibiarkan seperti aslinya, sederhana, bersahaja, dan penuh keberkahan. Berbagai kisah menakjubkan datang dari penjaga makam. Suatu ketika, seorang penjaga yang hendak membersihkan bagian luar jeruji hijau tiba-tiba mencium aroma wangi yang sangat kuat dari balik dinding. Aroma itu bukan seperti parfum biasa, melainkan harum yang menusuk hati, membuat lutut lemas dan air mata mengalir. Ada pula kisah seorang laki-laki yang hendak berbuat lancang di depan makam, namun tiba-tiba jatuh pingsan tanpa sebab, lalu bangun dengan tubuh gemetar dan bertaubat di tempat. Ia mengaku melihat wajah Rasulullah dalam mimpinya, berkata, "Jangan kau permainkan rumah Allah." Banyak ulama menyebut bahwa tempat itu dijaga langsung oleh malaikat dan tidak akan pernah bisa dijamah oleh orang-orang yang berniat buruk. Bahkan hingga hari ini, tidak ada satupun usaha pembongkaran makam yang berhasil, karena Allah sendiri yang melindunginya. Setiap langkah yang mendekat ke makam itu harus disertai cinta, rasa hormat, dan rindu yang tulus. Sebab bukan sekadar tempat bersejarah, itu adalah tempat istirahat makhluk paling dicintai oleh Allah. Tepat di depan makam Rasulullah, terdapat tempat yang disebut Raudah, sebuah area kecil antara rumah Rasul dan mimbar beliau. Nabi pernah bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga." Hadis ini menjadi alasan mengapa umat Islam berbondong-bondong ingin sholat dan berdoa di sana. Raudah bukan sekadar ruang fisik. Ia adalah pancaran spiritual, tempat langit dan bumi saling menyapa. Tangisan yang keluar di Raudah tak seperti tangisan biasa, mencuci dosa dan menumbuhkan kembali cinta kepada Nabi Muhammad. Suasana Raudah sangat padat, namun hening. Setiap orang yang masuk ke sana merasakan detak jantung lebih cepat, mata basah, dan doa terasa lebih khusyuk. Beberapa orang bahkan merasa seperti dipeluk oleh sesuatu yang tak terlihat, dan mereka tak ingin keluar lagi. Berdoa di sana serasa berbisik langsung ke Rasulullah. Dan meskipun beliau telah wafat, umat Islam percaya bahwa salam yang disampaikan di Raudah sampai langsung kepada beliau. Makam Rasulullah bukan hanya tempat bersejarah, tapi juga pusat cinta. Segala penjuru dunia rela menempuh ribuan kilometer hanya untuk berdiri di depannya, membaca shalawat dan menyampaikan salam. Ini bukan sekadar ziarah, ini adalah pertemuan batin antara umat dan nabinya. Tangisan pecah setiap hari di depan makam. Ada yang menangis karena rindu, ada yang menangis karena merasa belum cukup meneladani Rasulullah, karena merasa tak layak menyebut nama beliau dengan lidah yang sering berdosa.
Bagi sebagian orang, ziarah ke makam Rasulullah adalah puncak spiritual dalam hidupnya. Tak sedikit yang mengatakan, aku bisa mati tenang karena telah menyampaikan salamku kepada Nabi langsung di hadapan makamnya. Inilah kekuatan cinta kepada Rasulullah. Tak pernah pudar oleh zaman, tak terhapus oleh teknologi. Ia hidup dalam hati setiap muslim sejati. Banyak orang menyangka jeruji hijau yang mengelilingi makam adalah hal biasa. Tapi bagi hati yang penuh cinta, menatap jeruji itu saja sudah membuat dada sesak dan mata basah. Sebab di balik jeruji itulah terbaring sosok yang membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Ada satu kisah dari seorang imam asal Afrika yang selama 30 tahun mengumpulkan uang hanya untuk berangkat ke Madinah. Saat pertama kali berdiri di depan makam Rasulullah, ia langsung jatuh terduduk dan menangis seperti anak kecil. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu, tapi aku baru bisa datang hari ini." Bahkan penjaga Masjid Nabawi sendiri banyak yang mengaku tidak kuat menatap lama ke arah jeruji. Mereka memilih berdiri menunduk, membaca syalawat dalam diam, dan menangis diam-diam agar tak terlihat jamaah lain. Sebab cinta yang tulus tidak butuh panggung, ia cukup mengalir dari hati. Semakin kau dekat dengan makam Rasulullah, kau sadar betapa kecilnya dirimu dan betapa agungnya manusia mulia itu. Banyak kisah yang menyebutkan bahwa mereka yang bersungguh-sungguh mencintai Nabi dan bersalawat kepadanya akan diberi karunia bertemu beliau dalam mimpi. Dan sebagian besar dari mereka mengalaminya ketika berada di Madinah, dekat dengan makam beliau. Seorang ulama Mesir menceritakan bahwa saat beliau sujud di Raudah, beliau berdoa agar bisa melihat wajah Nabi. Malam itu juga beliau bermimpi berada di sebuah ruangan yang bercahaya lembut. Di sana, Rasulullah duduk tersenyum lalu berkata, "Engkau telah datang menemuiku, maka aku pun menyambutmu." Kisah-kisah seperti ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan mimpi sebagai patokan agama, tapi untuk menunjukkan betapa dekatnya hubungan batin antara Nabi dan umatnya. Mimpi itu adalah hadiah, dan makam Rasulullah adalah tempat terkabulnya harapan. Hadapan makam itulah doa-doa paling tulus dilantunkan. Dan banyak yang percaya, jika engkau menangis karena cinta kepada Nabi, air mata itu tidak akan sia-sia. Sebagian orang bertanya, mengapa makam Rasulullah tidak dibuka? Jawabannya bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi justru karena kehormatan. Menutup makam adalah bentuk menjaga marwah dan kesucian beliau. Bayangkan jika makam itu terbuka seperti wisata sejarah biasa. Akan banyak yang mengabaikan adab, mengambil foto, bahkan mungkin mencuri debu atau batu dari dalamnya. Tapi juga tidak membiarkan kehormatan Rasulullah dinodai. Rasulullah adalah manusia paling mulia. Menjaga makam beliau dari pandangan sembarangan adalah bagian dari cinta. Dan cinta sejati tidak butuh melihat secara fisik, cukup merasa dekat lewat hati, lewat sholawat, dan lewat meneladani sunnahnya. Makam itu mungkin tertutup, tapi cintanya terbuka untuk siapa saja yang rindu dan ikhlas mencintainya. Ziarah ke makam Rasulullah adalah pengalaman spiritual yang luar biasa. Tapi lebih dari itu, yang terpenting adalah bagaimana kita membawa pulang cinta itu dalam bentuk amal dan akhlak. Jangan hanya datang lalu pergi tanpa perubahan. Rasulullah bukan hanya untuk ditangisi, tapi untuk diteladani. Jangan hanya bersyalawat di depan makamnya, lalu mencaci di luar masjid. Jangan hanya menangis di Raudah, lalu berdusta di pasar. Jadikan ziarah itu sebagai awal dari hidup yang lebih bersih, lebih jujur, lebih cinta Allah dan Rasulnya. Banyak yang pulang dari Madinah hanya membawa foto dan kenangan. Padahal seharusnya kita pulang dengan hati yang baru, dengan niat untuk hidup seperti Rasulullah, penuh kasih, sabar, pemaaf, dan bijaksana. Makam Rasulullah adalah panggilan cinta, tapi respon atas cinta itu harus terlihat dalam laku dan amal, bukan hanya dalam air mata. Madinah adalah kota penuh rahmat. Setiap langkah di sana membawa ketenangan. Tapi pesan terbesar dari kota itu bukan hanya tentang kedamaian, melainkan tentang teladan. Bahwa Rasulullah pernah hidup di sana, mencintai umatnya, menangis untuk kita, dan kini beristirahat dalam damai. Saat kita berdiri di depan makam beliau, kita seperti berdiri di hadapan sejarah. Di balik jeruji itu bukan hanya jasad, tapi cinta, perjuangan, kesabaran, dan doa-doa untuk kita semua. Bahkan saat kita belum lahir, Rasulullah sudah menangisi kita dalam sujudnya.
Inilah saatnya untuk membalas cinta itu, meski tak akan pernah cukup. Balaslah dengan menjaga lisan, menjaga hati, dan menjaga agama yang beliau perjuangkan dengan darah dan air mata. Dan jika suatu hari kamu diberi kesempatan datang ke Madinah, jangan sekadar melihat, rasakan, tundukkan hati, dan sampaikan salam dari hati terdalam. Sahabatku yang dirahmati Allah, makam Rasulullah bukan hanya tempat yang penuh misteri, tapi juga penuh makna. Ia adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mati, bahwa kebaikan, akhlak, dan pengorbanan akan dikenang lebih lama daripada kekuasaan dan harta. Semoga kisah ini menyadarkan kita bahwa mencintai Rasulullah tidak cukup hanya dengan ziarah dan shalawat. Kita harus membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan sabar saat marah, dengan jujur saat diuji, dan dengan lembut saat menghadapi sesama. Jika kisah ini menyentuh hatimu, silakan klik like, tulis doamu untuk Rasulullah dan sahabat beliau di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus saling menguatkan dalam cinta dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.